Sejarah kecerdasan buatan. Pekerjaan pertama yang secara umum diakui sebagai AI dilakukan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitt pada tahun 1947. 43. Mereka mengemukakan 3 sumber pengetahuan tentang fisiologi dasar dan fungsi neuron di otak manusia, analisis formal, logika, proposisi, dan teori komputasi Turing. Mereka belajar membuat suatu model sel saraf tiruan di mana setiap sel saraf digambarkan dengan on dan off. Mereka menunjukkan bahwa setiap fungsi dapat dihitung dengan suatu jaringan sel saraf dan bahwa semua hubungan logis dapat diimplementasikan dengan struktur jaringan yang sederhana. Pada tahun 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip teori feedback. Contohnya yang terkenal adalah termostat. Penemuan ini juga merupakan awal dari perkembangan AI. Pada tahun 1956, John McCarthy meyakinkan Minsky, Claude Shannon, dan Nathaniel Rochester untuk membantu melakukan penelitian dalam bidang otomata, jaringan syaraf, dan pembelajaran intelijensia. Mereka mengerjakan proyek ini selama 2 bulan di Dartmouth, dan hasilnya adalah program yang mampu berpikir non-numerik dan menyelesaikan masalah pemikiran yang dinamakan Principia Matematik. Hal ini menjadikan McCarthy disebut Bapak Kecerdasan Buatan. Pada tahun pertama perkembangannya, pada tahun 1952 sampai 69, kecerdasan buatan mengalami banyak kesuksesan. Diawali dengan kesuksesan Newell dan Simon dengan sebuah program yang disebut General Problem Solver. Program ini dirancang untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Pada tahun 1958, McCarthy di MIT AI Lab Memo nomor 1 mendefinisikan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu LISP yang sekarang mendominasi pembuatan program-program kecerdasan buatan. Kemudian McCarthy membuat program yang dinamakan Program with Common Sense. Di dalam program tersebut dibuat rancangan untuk menggunakan pengetahuan dalam mencari solusi. Pada tahun 1956, Nathaniel Rochester dari IBM dan mahasiswa-mahasiswanya mengeluarkan program kecerdasan buatan, yaitu Geometry Prover. Program ini dapat mengeluarkan suatu teorema menggunakan aksioma-aksioma yang ada. Melambatnya perkembangan kecerdasan buatan pada tahun 1966 sampai 74 disebabkan oleh 3 kesulitan utama, yaitu program-program kecerdasan buatan yang bermunculan hanya mengandung sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali pengetahuan pada subjeknya. Berhasilnya kecerdasan buatan hanya karena manipulasi sederhana. Banyaknya masalah yang harus diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Ada beberapa batasan pada struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia. Kembalinya jaringan syaraf tiruan tahun 1989 sampai sekarang. Meskipun bidang komputer menolak jaringan syaraf tiruan, setelah diterbitkan buku Perceptron karangan Minsky dan Papert, para ilmuwan masih mempelajari bidang ilmu tersebut dari sudut pandang yang lain, yaitu fisika. Para ahli fisika seperti Hopfield pada tahun 82 menggunakan teknik-teknik mekanika untuk menganalisa sistem penyimpanan dan optimasi pada jaringan syaraf. Para ahli psikolog David Rumelhart dan Geo Hinton melanjutkan penelitian mengenai model jaringan syaraf tiruan pada memori. Pada tahun 85-an, 4 kelompok riset menemukan kembali algoritma belajar propagasi balik backpropagation learning. Program ini berhasil diimplementasikan ke dalam bidang ilmu komputer dan psikologi. Apa saja yang bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan? Pertama, robotic vehicle. Sebuah supir robot bernama Stanley dapat melaju pada kecepatan 22 mph.
di Gurun Mojave, California. Stanley sendiri diuji coba pada mobil Volkswagen Touareg yang dilengkapi dengan kamera, radar, dan rangefinder untuk mendeteksi lingkungan sekitarnya, dan software onboard untuk mengendalikan kemudi, pengereman, dan akselerasi. Pada tahun 2006. Yang kedua, spec recognition. Seorang pelancong dapat memesan penerbangan pesawat melalui sistem pengenalan suara dan manajemen dialog otomatis di United Airlines. Yang ketiga, game playing. Deep Blue IBM menjadi program pertama yang mengalahkan juara dunia dalam pertandingan catur, mengalahkan Garry Kasparov dengan skor 3,5 hingga 2,5 dalam pertandingan Exhibition pada tahun 97. Yang ketiga, robotik. iRobot Corporation telah menjual lebih 2 juta robot penyedot debu untuk digunakan di rumah. Perusahaan ini juga mengerahkan Packbot ke Irak dan Afghanistan untuk digunakan menangani bahan berbahaya, bahan peledak, dan mengidentifikasi penembak jitu.